Aku dipaksa nikahi pria beda usia 36 tahun. Namun, tak disangka semua berakhir seperti ini. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, namaku Alia Nurani, biasa dipanggil Lia. Ini adalah kisah nyataku. Kejadian yang merubah kehidupanku terjadi saat aku usia 27 tahun. Awalnya, aku memiliki impian besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan mengejar karir yang cemerlang. Namun, takdir memiliki rencana lain untukku ketika ibuku memutuskan untuk menjodohkanku dengan seorang pria yang usianya terpaut jauh denganku. Dia Pak Sumadi, seorang duda berusia 63 tahun yang telah lama dikenal keluarga kami. Perjalanan hidupku pun berubah drastis, membawa diriku ke dalam kisah yang penuh pengorbanan, keikhlasan dan cinta yang tak terduga. Kala itu, matahari pagi menyinari kamar kecil di kosan sederhana yang kutempati di kota. Sinar matahari masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, menciptakan pola-pola bayangan di dinding kamar. Di meja belajarku, berserakan berkas-berkas dan formulir aplikasi beasiswa yang telah kusiapkan dengan tekun selama berbulan-bulan. Setiap lembar kertas itu seolah menyimpan harapan dan impian masa depanku yang sebentar lagi akan kukirimkan untuk mencapai tujuan hidup yang sudah lama kudambakan. Hari itu dimulai seperti biasanya. Alarm di ponselku berbunyi tepat pukul 5 pagi. Dengan sedikit malas, aku meraih ponsel dan mematikan suara yang membangunkanku. Setelah beberapa detik, aku berusaha mengumpulkan semangat untuk bangun dari tempat tidurku. Kurasakan udara pagi yang sejuk saat aku melangkah menuju kamar mandi kecil yang berada di pojok kosanku. Setelah berwudu, aku melangkah ke tempat sholat yang tak jauh dari tempat tidurku. Karpet sajadah ku gelar dengan rapi, dan aku segera menunaikan sholat subuh. Di tengah kehusyuan sholat, aku selalu memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dan keberhasilan dalam segala urusanku, terutama untuk aplikasi beasiswa yang sedang kuperjuangkan. Setelah sholat, aku melipat sajadah dengan rapi dan merapikan kamarku. Aku selalu percaya bahwa kamar yang bersih dan tertata rapi akan membuat pikiranku lebih tenang dan fokus. Meskipun kosanku kecil, aku berusaha menjaganya dengan nyaman. Buku-buku yang semalam berserakan aku susun kembali di rak, dan meja belajarku yang penuh dengan berkas ku atur dengan hati-hati. Setelah semua terlihat rapi, aku duduk di meja belajarku. Jam masih menunjukkan pukul 6 pagi. Namun, aku merasa ini adalah waktu yang paling tenang untuk memulai hari dengan produktif. Kuseduh secangkir teh hangat untuk menemani pagiku, dan aroma teh segera memenuhi kamar, menambah semangatku untuk memulai pekerjaan hari ini. Aku membuka kembali berkas-berkas aplikasiku, memeriksa satu persatu dokumen yang telah kususun. Ini adalah aplikasi terakhirku, dan aku ingin memastikan semuanya sempurna sebelum kukirimkan ke universitas impianku. Dengan cermat, aku membaca ulang esai yang kutulis, memeriksa transkrip nilai, dan memastikan surat rekomendasi dari dosen-dosenku sudah lengkap. Saat aku sedang tenggelam dalam kesibukan, ponselku berdering, menampilkan nama ibu di layarnya. Dengan senyum hangat, ku angkat telepon tersebut. Assalamualaikum Bu, sapaku dengan lembut. Waalaikumsalam Nak, kamu sehat? Suara ibuku terdengar ceria, namun ada nada serius yang tersembunyi di baliknya. Alhamdulillah sehat Bu, ada apa telepon pagi-pagi begini Bu? Ibu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Ibu ingin kamu pulang dulu ke desa akhir pekan ini. Ada hal penting yang ingin Ibu bicarakan. Aku merasa ada yang aneh dengan permintaan itu. Biasanya ibuku tidak mendadak memintaku pulang tanpa alasan yang jelas. Namun, ku tepis perasaan itu dan menjawabnya. Baik Bu, aku akan usahakan untuk pulang akhir pekan ini. Setelah menutup telepon, hatiku masih diliputi kegelisahan. Ku coba fokus kembali pada aplikasiku. Namun, pikiranku terus melayang memikirkan apa yang sebenarnya ingin bicarakan ibu.
Akhir pekan tiba dan aku melakukan perjalanan panjang menuju desa kelahiranku. Sepanjang perjalanan, aku menikmati pemandangan sawah hijau dan udara segar yang selalu kurindukan. Sesampainya di rumah, ibuku menyambutku dengan hangat di depan pintu. "Lia, ibu kangen sekali, Nak," kata ibu sambil memelukku erat. "Aku juga kangen ibu," jawabku sambil tersenyum. Setelah melepas lelah dan makan siang bersama, ibu mengajakku duduk di ruang tamu. Wajah ibu terlihat serius, membuatku merasa sedikit tegang. "Ada apa, Bu? Sepertinya ibu ingin membicarakan sesuatu yang penting," tanyaku. Ibu menarik nafas panjang sebelum akhirnya berkata, "Ibu ingin menjodohkan kamu dengan seseorang, Nak." Jantungku berdeguk lebih cepat mendengar pernyataan itu. Aku tidak menyangka pembicaraan ini akan mengarah ke sana. "Menjodohkan? Maksud ibu menikah?" "Tapi Bu, aku kan masih ingin melanjutkan kuliah S2. Lagi pula, aku belum siap untuk menikah sekarang," jawabku, suaranya bergetar. "Ibu tahu, Nak, tapi ibu pikir ini yang terbaik untukmu. Orang yang ibu pilih adalah orang yang baik. Dia akan bisa menjagamu dengan baik," kata ibu mencoba meyakinkan. "Memang siapa, Bu, orangnya?" tanyaku penasaran sekaligus cemas. "Pak Sumadi," jawab ibu singkat. Aku terkejut mendengar nama itu. "Pak Sumadi? Ibu nggak salah kan? Beliau kan seumuran dengan almarhum ayah, Bu. Dia sudah kuanggap seperti ayahku sendiri, Bu. Ibu tahu, Nak, tapi beliau adalah orang yang sangat baik dan sudah lama membantu keluarga kita. Beliau juga sudah lama sendiri setelah istrinya meninggal. Ibu yakin kamu akan bahagia dengannya?" jawab ibu dengan tegas. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi yang baru saja kuterima. Perasaan campur aduk memenuhi hatiku. Aku merasa bingung dan tidak percaya dengan apa yang kudengar. Pak Sumadi memang sering datang membantu keluarga kami setelah kepergian mendiang ayahku, dan dia selalu ada untuk kami. Namun, menjadikannya sebagai calon suamiku terasa sangat sulit diterima. Malam itu, aku berbaring di kamarku dengan pikiran yang kacau. Langit-langit kamar yang biasanya menenangkan kini terasa membebani, seolah-olah memantulkan semua kekacauan dalam pikiranku. Air mata perlahan mengalir di pipiku saat memikirkan impianku yang mungkin harus kukorbankan. Kulihat berkas-berkas aplikasi beasiswa yang kusimpan di meja. Sebuah pengingat akan semua yang sudah kucapai dan semua yang masih ingin kuperjuangkan. Pintu kamar perlahan terbuka, menampilkan sosok ibu yang masuk dengan membawa segelas susu hangat. "Kamu belum tidur, Nak?" jawab ibu dengan lembut, suaranya penuh dengan kehangatan. Cepat-cepat ku hapus air mataku dan mencoba tersenyum. "Belum, Bu, masih belum ngantuk." Ibu duduk di tepi ranjang dan menatapku dengan penuh kasih sayang. "Ibu tahu ini sulit untukmu, tapi percayalah, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu." "Tapi Bu, aku punya impian. Aku ingin melanjutkan kuliahku, bekerja dan membahagiakan ibu dengan caraku sendiri," ujarku dengan suara parau berusaha menahan tangis. "Ibu mengerti, Nak, tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Kadang Tuhan punya rencana lain yang lebih baik. Mungkin melalui pernikahan ini, kamu akan menemukan kebahagiaan yang tak terduga," kata ibu sambil menggenggam tanganku. Matanya yang lembut menatapku dengan penuh pengertian. "Ibu, bagaimana kalau aku tidak bahagia dengan keputusan ini?" tanyaku, suaraku bergetar. "Bagaimana jika ini tidak seperti yang ibu harapkan?" Ibu menatapku dengan lembut. "Ibu yakin kamu bisa menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kamu ambil, Nak. Hidup kadang memberi kita kejutan. Kadang kita harus mengambil jalan yang tidak kita inginkan untuk menemukan jalan yang benar-benar baik untuk kita." Aku hanya bisa terdiam, merasakan kehangatan tangan ibu yang mencoba menenangkan hatiku. Malam itu, dengan perasaan campur aduk dan kegelisahan yang mendalam, aku memutuskan untuk merenungkan segala kemungkinan. Saat malam semakin larut, aku mencoba memejamkan mataku, berharap tidur akan membawa ketenangan. Namun, di dalam gelapnya kamar, pikiranku terus berputar, berusaha mencari jawaban atas pergulatan batin yang menyiksa. Di sepertiga malam, aku bangun dari tidurku.
Duduk sendirian di kamarku, memandang keluar jendela. Gelapnya malam desa membuatku merasa kesepian dan bingung. Pikiranku melayang kembali ke masa lalu, mengingat kembali mendiang ayah semasih hidup. Aku teringat saat mendiang ayah terbaring terakhir kalinya. Dia memberikan nasihat bijak. Salah satu pesan yang paling kuingat adalah, "Nak, kamu harus menjaga ibu dengan baik. Ibu adalah satu-satunya keluarga yang kamu miliki setelah bapak pergi. Turutilah semua kata ibu, karena dia selalu mengingatkan yang terbaik untukmu." Pesan itu terasa lebih berat malam ini. Sekarang, setelah kepergian mendiang ayah, aku merasa terikat oleh janji itu. Aku tahu betapa kerasnya ibu bekerja dan betapa dia berjuang untuk memastikan aku bisa melanjutkan pendidikan dan memiliki masa depan yang baik. Aku mencoba membayangkan mendiang ayahku, berdiri di sampingku dengan tatapan penuh kasih sayang dan kebanggaan. Aku membayangkan dia memberikan isyarat untuk melanjutkan kehidupan dan menerima keputusan ibu, meskipun itu terasa sulit. Malam itu, aku merenung dalam kesunyian, merasa kegalauan antara keinginan pribadi dan kewajiban sebagai anak. Aku tahu keputusan ini akan mempengaruhi banyak hal dalam hidupku. Di tengah kesedihan dan kebingungan, aku hanya bisa berharap menemukan jalan yang tepat dan bisa menghadapi perubahan ini dengan kepala dingin. Sekarang, lebih dari sebelumnya, aku merasa beban tanggung jawab di pundakku. Dengan harapan dan doa, aku berusaha mencari ketenangan di tengah kegelisahan yang melanda. Keesokan harinya, ibu mengajakku bertemu dengan Pak Sumadi di rumahnya. Sepanjang perjalanan menuju rumah Pak Sumadi, aku merasakan campuran gugup dan cemas. Setiap detik terasa begitu lambat. Pikiranku dipenuhi dengan berbagai pertanyaan dan kemungkinan. Aku sudah bertekad untuk melakukan yang terbaik, meskipun hatiku masih berat dengan keputusan ini. Setibanya di rumah Pak Sumadi, kami disambut dengan ramah. Rumahnya sederhana tapi sangat hangat. Suasana di dalamnya terasa penuh perhatian dan kebaikan. Pak Sumadi, seorang pria parubaya dengan wajah bersahaja dan senyum yang tulus, menyambut kami dengan penuh hormat. "Silakan masuk, Bu Wati, Lia," sapa Pak Sumadi dengan nada lembut. Kami melangkah masuk dan duduk di ruang tamu yang bersih dan rapi. Ruangan ini sederhana, dengan beberapa foto keluarga di dinding dan barang-barang antik yang memberi kesan hangat. Pak Sumadi menawarkan minuman, dan ibu serta aku menerima tawaran tersebut sambil berbasa-basi. Selama perbincangan awal, Pak Sumadi banyak bercerita tentang hidupnya, bagaimana dia berusaha mengatasi kesedihan setelah kepergian istrinya, dan harapan-harapannya untuk masa depan. Dia berbicara dengan penuh ketulusan, dan setiap kata-katanya terasa tulus dan penuh perhatian. Aku mulai merasa lebih nyaman dengan suasana tersebut, meskipun keputusan ini tetap membebani pikiranku. Setelah basa-basi sejenak, ibu mulai membicarakan mengenai rencana pernikahan kami. Dia menjelaskan betapa baiknya Pak Sumadi dan betapa besar harapannya agar pernikahan ini menjadi yang terbaik untuknya. Ibu terlihat penuh semangat dan harapan, dan aku bisa merasakan betapa pentingnya keputusan ini baginya. Pak Sumadi menatapku dengan penuh perhatian dan berkata, "Lia, Bapak tahu ini mungkin berat untukmu, tapi Bapak ingin tahu keputusanmu. Jika kamu merasa tidak siap atau tidak ingin, Bapak akan mengerti dan tidak akan memaksamu." Kata-kata Pak Sumadi membuatku terkejut. Aku melihat ketulusan di matanya dan merasakan beban di hatiku sedikit berkurang. Namun, aku juga tahu betapa pentingnya keputusan ini bagi ibu. Dia melihatku dengan tatapan lembut, seolah meminta pengertian dan dukunganku. Aku menarik nafas dalam-dalam, merasa berat untuk membuat keputusan ini. "Pak Sumadi, saya menghargai ketulusan Bapak. Setelah berpikir panjang dan mempertimbangkan semua hal, saya memutuskan untuk menerima perjodohan ini," kataku dengan suara tegas, meskipun hatiku masih berkata berat. Pak Sumadi tersenyum lebar, dan ibuku terlihat sangat bahagia. "Terima kasih, Lia. Kami akan memastikan semuanya berjalan lancar," ujar Pak Sumadi dengan nada penuh rasa syukur. Aku mengangguk, merasa sedikit lega meskipun campur aduk. Setiap detik pertemuan ini terasa lebih nyata dan konkret. Kami berbicara lebih banyak tentang rencana pernikahan dan langkah-langkah yang perlu diambil.
Meskipun aku merasa sedikit lebih tenang setelah pertemuan itu. Aku tahu bahwa jalan ke depan masih penuh dengan ketidakpastian. Saat pulang ke rumah ibu, aku merasa campur aduk. Aku tahu keputusan ini belum sepenuhnya sesuai dengan keinginanku, tapi demi ibu dan untuk menghormati pengorbanannya, aku bertekad menjalani semuanya. Ibu nampak sangat bahagia dan puas, dan aku berusaha untuk menenangkan hati dan menerima perubahan ini dengan sebaik mungkin. Malam itu, aku berbaring di tempat tidurku dengan pikiran yang penuh. Aku merenungkan langkah besar yang baru saja kuambil dan mencoba membayangkan masa depan yang akan datang. Meskipun hati ini masih terasa berat, aku berharap keputusan ini membawa kebaikan dan kebahagiaan, baik untukku maupun untuk ibuku yang telah banyak berkorban. Hari-hari berikutnya terasa cepat berlalu dengan persiapan pernikahan yang semakin mendekat. Rumah ibu dipenuhi dengan keributan dan hiruk-pikuk persiapan. Setiap hari, ibu dan beberapa tetangga sibuk mengatur berbagai hal, undangan, dekorasi, dan segala kebutuhan untuk hari besar yang semakin mendekat. Aku sendiri merasa campur aduk. Ada perasaan yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata, antara antusiasme ibu yang penuh semangat dan kekhawatiran di dalam hati sendiri. Aku menyadari betapa pentingnya momen ini bagi ibu, dan aku berusaha sekuat tenaga untuk mendukungnya meskipun aku merasa tidak sepenuhnya siap. Suatu pagi, ibu mengajakku pergi ke pasar tradisional untuk membeli beberapa bahan dan kebutuhan untuk acara pernikahan. Kami memilih kain untuk kebaya dan mendiskusikan berbagai hal terkait pernikahan. Di sela-sela itu, ibu seringkali mengungkapkan betapa bahagianya dia melihatku menjalani hari-hari menuju pernikahan. Ibu sangat bersyukur kamu menerima perjodohan ini, nak, kata ibu dengan mata berbinar. Kamu akan menjadi pengantin yang cantik. Pak Sumadi pasti sangat bahagia. Aku tersenyum lemah sambil melihat beberapa kain yang kami pilih. Aku hanya berharap semuanya akan berjalan lancar, Bu. Aku masih merasa tidak percaya ini benar-benar terjadi. Ibu meraih tanganku dan memberiku senyuman hangat. Semua akan baik-baik saja, nak. Yang penting adalah kita menjalani ini dengan hati yang tulus. Kamu tidak sendirian. Meskipun aku berusaha menunjukkan wajah yang ceria, kadang-kadang rasa cemas menghampiri saat aku sendirian. Aku membayangkan bagaimana hidupku akan berubah setelah pernikahan. Ada ketidakpastian yang terus mengganggu pikiranku, dan aku mencoba mencari cara untuk menerima situasi ini dengan lapang dada. Hari pernikahan akhirnya tiba. Aku mengenakan kebaya yang sudah disiapkan oleh ibu dengan hati-hati, dan wajahku dipoles dengan riasan yang cukup sederhana. Semua orang di rumah nampak sibuk, dan suasana di rumah Pak Sumadi juga nampak meriah dengan kehadiran tamu-tamu yang datang. Saat aku berdiri di depan cermin, melihat diriku dalam balutan kebaya pengantin, perasaan campur aduk kembali menghampiriku. Namun, aku mencoba menenangkan diri dan fokus pada kebahagiaan ibu yang telah berusaha keras untuk hari ini. Di tempat akad nikah, Pak Sumadi sudah menunggu dengan senyuman hangat. Aku melangkah perlahan menuju ke sana, dan saat kami bertatap muka, aku merasa sedikit lega. Meskipun keputusan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan impianku, aku tahu ini adalah langkah yang harus kuambil demi kebahagiaan ibu. Upacara pernikahan berjalan dengan lancar. Ijab kabul terasa penuh makna. Meskipun hati ini masih terasa berat, aku mencoba menyerap setiap momen dengan sepenuh hati, berusaha untuk merasa bahagia dalam situasi ini. Setelah ijab kabul selesai, kami merayakan dengan resepsi sederhana yang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Ibu nampak sangat bahagia, dan itu membuatku merasa sedikit lebih baik. Melihat senyum bahagia di wajah ibu adalah salah satu hal yang memberiku kekuatan untuk terus melangkah. Saat malam menjelang, aku merasa campur aduk antara rasa lelah dan lega. Pak Sumadi dan aku duduk bersama di teras rumah, menikmati malam yang tenang setelah hari yang panjang. Kami berbicara dengan santai, dan aku mulai merasa lebih nyaman dengan keberadaannya. Lia, terima kasih sudah menerima semua ini dengan lapang dada, kata Pak Sumadi sambil tersenyum. Bapak tahu ini tidak mudah, tapi Bapak sangat menghargai keputusanmu. Aku mengangguk dan tersenyum lemah.
Saya harap keputusan ini bisa benar-benar baik untuk kita semua ya, Pak. Pak Sumadi mengangguk dan menatapku dengan penuh pengertian. Kita akan menjalani ini bersama-sama. Yang penting adalah kita saling memahami dan menghargai. Malam itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Meskipun perjalanan ke depan masih penuh dengan ketidakpastian, aku merasa siap untuk menjalani hari-hari berikutnya dengan semangat yang baru, berusaha untuk membuat keputusan ini menjadi langkah awal yang baik dalam hidupku. Beberapa minggu setelah pernikahan, aku mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru sebagai istri Pak Sumadi. Rumah baru kami terasa asing, tapi juga memberikan rasa nyaman. Selama ini, aku hidup dengan ibu dan keluarga yang sangat dekat. Jadi pindah ke rumah baru adalah perubahan besar. Hari-hari awal pernikahan kami dihabiskan dengan rutinitas baru. Aku membantu Pak Sumadi dengan pekerjaan sehari-hari di rumah dan mulai terbiasa dengan kegiatan baru. Meskipun terkadang merasa canggung, aku berusaha sebaik mungkin untuk menyesuaikan diri. Suatu pagi, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Aku memutuskan untuk membuat sarapan sebagai kejutan untuk Pak Sumadi. Di dapur, aku menyiapkan beberapa hidangan sederhana, nasi goreng dan teh manis. Ketika Pak Sumadi turun ke dapur, dia terkejut dan sangat senang melihat sarapan yang kutawarkan. "Wah Lia, ini kejutan yang menyenangkan," katanya sambil tersenyum lebar. "Terima kasih ya." Aku hanya bisa tersenyum dan duduk di seberangnya, merasakan kebahagiaan kecil dari tindakanku. Meskipun belum sepenuhnya merasa nyaman, aku mulai menyadari bahwa ada kepuasan tersendiri dalam usaha untuk membuat seseorang bahagia. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai mengenal lebih dekat kehidupan Pak Sumadi. Dia adalah pria yang sangat pekerja keras dan peduli pada keluarganya. Dia memiliki rutinitas yang sudah teratur, dan aku berusaha mengikuti ritme hidupnya. Kadang-kadang kami berbicara tentang masa lalu dan harapan untuk masa depan. Aku mulai melihat betapa dalam dan bijaksananya Pak Sumadi, yang membuatku lebih memahami mengapa ibu begitu mempercayai pilihannya. Namun, meskipun begitu, ada hari-hari di mana aku merasa kesepian dan rindu akan kehidupan lamaku. Aku sering merenung di malam hari, memikirkan bagaimana impianku yang dulu harus aku tunda. Tetapi, aku juga berusaha untuk tetap positif dan menerima perubahan ini sebagai bagian dari perjalanan hidupku. Suatu hari, Pak Sumadi mengajakku ke kebun belakang rumah, tempat di mana ia menanam berbagai tanaman dan bunga. Kami duduk bersama di bawah pohon besar sambil menikmati suasana sore yang tenang. "Lia, Bapak ingin kamu merasa lebih betah di sini. Ini adalah rumah kita bersama," kata Pak Sumadi dengan nada yang lembut. "Kalau ada hal-hal yang membuatmu merasa tidak nyaman, jangan ragu untuk berbicara." Aku menatapnya dan merasa terharu. "Terima kasih, Pak. Saya memang butuh waktu untuk menyesuaikan diri, tapi saya berusaha sebaik mungkin." Pak Sumadi tersenyum dan meraih tangannya. "Kita akan menjalani ini bersama-sama. Bapak percaya bahwa kita bisa melewati semua ini dengan baik." Hari-hari berlalu dan aku mulai merasa lebih betah. Aku mulai terlibat dalam kegiatan komunitas sekitar, seperti menghadiri pertemuan dan acara-acara kecil yang sering diadakan di desa. Ini membantuku untuk merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar dan membuatku merasa lebih diterima. Terkadang, ibu datang mengunjungi kami, dan itu selalu menjadi momen yang menyenangkan. Aku merasa senang melihat ibu bahagia dan bersemangat, dan sering membantu kami dengan beberapa hal kecil dan selalu memberikan dukungan. "Bagaimana perasaanmu, Nak?" tanya ibu saat suatu hari dia datang berkunjung. "Alhamdulillah, Bu, semuanya mulai terasa lebih baik," jawabku sambil tersenyum. Saya berusaha menyesuaikan diri dan membuat Pak Sumadi merasa nyaman. Ibu tersenyum bangga dan mengangguk. "Ibu senang mendengarnya, Nak. Yang penting adalah kamu bahagia dan merasa diterima di sini." Meskipun masih ada momen-momen di mana aku merasa kehilangan akan impian lamaku, aku mulai menyadari bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan perubahan dan penyesuaian. Aku berusaha untuk melihat ke depan dengan penuh harapan, dan dengan dukungan Pak Sumadi, aku mulai merasa bahwa keputusan ini mungkin adalah langkah yang benar.
Hari-hari kami diisi dengan kebersamaan dan usaha untuk membangun hubungan yang lebih baik. Aku merasa meskipun ada banyak hal yang harus disesuaikan, aku menemukan kebahagiaan kecil dalam setiap langkah baru yang kuambil. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh dan menerima kenyataan baru yang kini menjadi bagian dari hidupku. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan baru sebagai istri Pak Sumadi, aku mulai merasakan kenyamanan dan kepuasan dalam hidupku yang baru. Meskipun perjalanan ini penuh dengan penyesuaian dan tantangan, aku mulai merasa lebih damai dengan keputusan yang kuambil. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil memandang kebun yang telah kami rawat bersama. Pak Sumadi sedang membersihkan alat berkebun, dan suasana tenang ini membuatku merenung sejenak. Aku mulai mengerti bahwa meskipun aku meninggalkan beberapa impian lamaku, hidup yang kujalani sekarang juga memiliki keindahan tersendiri. Dengan perlahan, aku belajar menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, merawat rumah, berbicara dengan Pak Sumadi, dan terlibat dalam kegiatan komunitas. Pak Sumadi sering menunjukkan dukungannya dengan cara yang sederhana namun berarti. Suatu hari, dia membawakan aku sebuah buku yang pernah menjadi favoritnya. Buku ini banyak mengajarkan Bapak tentang hidup dan kebahagiaan, katanya sambil tersenyum. Mungkin kamu juga akan menikmatinya. Aku menerima buku itu dengan rasa syukur dan membaca beberapa bab di waktu senggang. Buku itu membantuku untuk memahami lebih dalam tentang pentingnya keikhlasan dalam hidup. Aku menyadari bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam banyak bentuk, dan kadang-kadang kita hanya perlu melihat lebih dekat untuk menemukannya. Selama waktu-waktu yang tenang, kami sering duduk bersama dan berbicara tentang berbagai hal, rencana masa depan, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan kecil kami. Kami belajar saling mendukung dan memahami satu sama lain lebih baik setiap hari. Hidup kami mulai terasa lebih harmonis, dan aku merasa lebih puas dengan diriku sendiri. Meskipun aku tidak lagi mengejar impian kuliah yang dulu kuinginkan, aku menemukan cara lain untuk mengisi hari-hariku dengan hal-hal yang berarti. Suatu malam, kami duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat dan berbicara tentang hari-hari yang telah berlalu. Aku merasa sangat bersyukur atas segala yang telah terjadi, meskipun perjalanan ini tidak seperti yang kuimpikan sebelumnya. Pak, terima kasih ya untuk semua dukungannya. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya mulai merasa bahwa ini adalah jalan yang benar, kataku sambil memandang Pak Sumadi. Pak Sumadi tersenyum lembut. Lia, Bapak juga merasa senang bisa melihat kamu menemukan kebahagiaan di sini. Kita saling mendukung dan menjalani hidup ini bersama. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang lebih ringan dan bahagia. Meskipun hidupku tidak sesuai dengan rencana awalku, aku merasa bahwa aku telah menemukan kebahagiaan di tempat yang tak terduga. Hidupku bersama Pak Sumadi, dengan segala tantangan dan perubahan, memberikan arti baru dan kepuasan yang mendalam. Hari-hari ke depan akan terus membawa perubahan dan penyesuaian, tapi aku yakin bahwa dengan saling memahami dan mendukung, kami akan dapat menghadapi apapun yang datang dengan penuh kebersamaan. Aku akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang pencapaian impian tertentu, tetapi juga tentang menerima dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan cinta.